Oke, selamat datang kembali bersama gua Dani dari channel YouTube yang lagi. Ya, kali ini gua pengen buat komparasi sesuai dengan request dari kolom komentar. Ada yang nanya, minta tolong dikomparasikan antara kopi susu, cappuccino, cafe latte, dan latte cappuccino. Oke, sekarang gua akan menjelaskan sedikit perbedaan cappuccino sama cafe latte. Yang pertama, cappuccino sama cafe latte itu sama-sama kopi susu. Latte itu adalah susu dalam bahasa Italia. Jadi gue buka aja, gue ngap. Oke, latte itu susu dalam bahasa Italia. Base-nya tetap espresso, kopi espresso. Oke. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di susunya. Apa tuh yang bikin beda susunya? Nah, ini adalah susu yang gue pakai, susu fresh milk. Nah, perbedaan di susunya adalah dari segi foamnya. Sebenarnya, dulu deh kan. 3, 2, 1. Ya, perbedaannya adalah di susunya. Apa yang bikin beda susunya? Sebenarnya cafe latte itu adalah kopi susu. Jadi ini sudah kopi espresso, base-nya espresso, kasih susu aja kayak gini, ini udah jadi cafe latte. Ini adalah cafe latte. Selesai sampai di situ. Oke? Selesai sampai di situ. Lalu cappuccino bedanya apa sama-sama kopi susu? Bedanya adalah di foamnya. Foam cappuccino itu tebal, kira-kira 1 cm. Kalau nggak salah ingat ya. Kalau nggak salah ingat 1 cm. Jadi cappuccino itu wajib untuk namanya di steam. Nah, yang bikin beda itu adalah di suaranya. Suara berdecit seret. Nah, kayak gini. Semakin banyak suara decitan itu, foamnya bakal semakin banyak. Gitu. Foamnya bakal semakin banyak. Itu yang akan membedakan cappuccino sama cafe latte. Nah, biasanya cafe latte juga di steam. Kenapa tuh? Nah, itu gunanya untuk membuat latte art. Latte art itu adalah seni dengan susu. Kalau dia nggak di steam, dia nggak bakal ada foamnya, nggak bakal bisa jadi gambar. Nah, perbedaannya lagi di mana adalah steamannya. Steaman latte itu cenderung lebih tipis dibandingkan cappuccino. Nah, kalau di es kayak gini nggak dibikin latte art, nggak perlu di steam, lu cuman masukin susu aja itu udah cukup. Oke? Ini adalah cafe latte, ini adalah cappuccino. Ada foamnya. Tuh. Itu kawan. Kalau bikin panas, seperti yang tadi gue bilang, bedanya adalah hanya di ketebalan foamnya. Jadi kalau misalnya latte itu ingin dibuat latte art, tetap di steam, tetap dibikin foam, cuman foamnya tidak terlalu setebal cappuccino. Hanya untuk bisa dibikin latte art, cappuccino lebih tebal. Ngaruhnya dirasa di mana? Jadi konten susu di dalam satu gelas ini akan lebih sedikit, akan lebih berkurang karena foamnya tebal. Jadi sehingga rasa kopinya, perbandingan kopi sama susu sama foam itu lebih balance, sehingga kopinya itu bakal lebih berasa karena dia lebih banyak foamnya dibandingkan yang foamnya tipis. Konten susunya lebih banyak kan, kopi segini, konten susu segini, foamnya tipis. Nah, itu dia perbedaannya. Oke? Lalu gede cappuccino, gue nggak ngerti sih, nggak terlalu ngerti banyak karena ini kopi saset. Setahu gue ini diseduh. Gue pakai gelas yang agak kecil aja ya, supaya takutnya kalau pakai gelas yang agak gede nggak berasa, gagap gua. Oke. Ini gue taruh dulu, gue seduh. Aduk. Terus dikasih ini granola, cocoa granola. Gambarnya bendera Italia. Nah, sekarang untuk menambahkan informasi, memang cappuccino itu terbagi jadi dua. Ada cappuccino classic style, ada cappuccino Italian style kalau nggak salah ya namanya.
Italian style itu apa? Cappuccino panas, dikasih granola seperti ini. Yang biasanya cuma foamnya tebal, udah gitu dikasih coklat seperti ini, granula coklat kayak gitu. Nah itulah cappuccino juga, cuman Italian style. Ada juga yang classic style yang dibentuk gambar juga, cuman foamnya tetap tebal. Hanya itu aja perbedaannya. Nah kalau ini ya Good Day Cappuccino ya seperti ini. Nggak terlalu banyak yang bisa gue jelaskan. Mungkin dia cappuccino-nya karena ada ininya, granula stella gitu. Dan mungkin rasanya juga rasa cappuccino. Gue juga nggak ngerti sih. Orang bilang rasa cappuccino itu rasanya kayak gimana. Cappuccino itu setahu gue kopi susu. Cukup sekian aja perbandingannya. Ini adalah cafe latte. Cafe latte, kopi susu, cappuccino. Foamnya tebal nih, lu bisa lihat foamnya tuh tebal segini. Kelihatan nggak di gelas? Kurang kelihatan dikit. Nah ini adalah Good Day. Kenapa Good Day Cappuccino? Mungkin karena ada granulanya gitu. Karena cappuccino sekali lagi terbagi menjadi dua, ada Italian style, ada classic style. Sama seperti espresso juga ada classic style, ada apa lagi satunya lagi gue lupa. Nah gitu aja ya, sekian ya. Nggak di review? Review nggak? Review boleh. Kalau ini secara teori ini agak kurang dikit ya, nggak perlu ya. Artinya. Oke. Pertama-tama gue disclaimer dulu. Ini kopinya sebenarnya gue bikin jadi setengah-setengah. Seharusnya gue bikin 2 kali. Kenapa setengah-setengah? Adalah berkaitan dengan ukuran diameter portafilter di mesin kopi gue. Jadi harusnya gue sekali bikin tuh hanya bisa untuk 1 kali. Tapi ini gue bagi 2, hanya untuk mengirit waktu juga, dan yang penting dapat poinnya, perbedaannya di susu. Oke. Secara teori ini harusnya lebih enteng karena dia tidak mengandung foam, sehingga komparasi lagi ya konten kopi sama susu di sini lebih banyak susunya. Nah di sini susunya sama, cuman dia sudah mengembang jadi foam gitu. Jadi seharusnya ini perbandingan kopi sama susunya lebih dekat, lebih pendek. Seharusnya ini lebih strong gitu. Sama ini mat gitu ya. Hanya sekedar itu saja. Paling jelas perbedaannya kalau lo minum di gelas panas. Kenapa lo paling jelas? Karena di situ benar-benar nggak ada es batu, jadi konten benar-benar murni kopi sama susu. Bakal beda tuh, bakal terasa banget bedanya cappuccino sama latte gitu. Oke, udah cukup jelas kameramen? Oke, siap. Oke, cukup sekian dari gua. Ini adalah komparasinya. Sorry kalau terlalu singkat atau ada kesalahan kata, terlalu cepat atau bagaimana. Dan gue juga banyak istilah-istilah yang sekarang udah agak lupa karena gue udah cukup lama juga nggak pelajarin itu kembali. Tapi gue masih inget kok perbedaannya apa, dan gue masih bisa mempraktekkan. Sekian dari gue, Dani. Keep your spirit on top. Untuk kaula-kaula muda, tetap kobarkan semangatmu. Goodbye.